Di sini mari kita bahas tentang kisah yang paling populer di zaman dulu, yakni Sumayyah binti Khayyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia terbaik, yakni Nabi Muhammad SAW, beserta kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, hingga sampailah kepada kita yang insya Allah akan senantiasa meneruskan risalah perjuangannya. Di sini mari kita bahas tentang kisah yang paling populer di zaman dulu, yakni Sumayyah binti Khayyat. Pelajaran mengenal kesabaran dan juga kekuatan dapat kita ambil kisahnya dari kisah Sumayyah binti Khayyat ini. Sumayyah dikabarkan oleh Rasulullah SAW mendapatkan surga nanti di akhirat kelak. Sumayyah adalah wanita pertama syahid di dalam sejarah Islam. Sumayyah pertama kali mengenal Islam yaitu dari anaknya yang bernama Ammar bin Yasir. Ammar pertama kali mendengarkan risalah Islam itu senantiasa membukakan hatinya, lembut hatinya sehingga bisa menerima apapun ajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ammar bin Yasir menerima ajaran Islam itu dengan gembira serta menggebu-gebu, dan Ammar pun memberikan kabar gembira kepada keluarganya, yakni Sumayyah dan juga Yasir. Dan ketika itu Ammar memberikan kabar gembira itu berupa Islam. Ammar membacakan ayat-ayat firman-firman Allah, dan Sumayyah dan juga suaminya Yasir merasakan ketenangan dan juga atas berkat bersih hati dan juga suci, mereka pun menyatakan keislamannya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sumayyah adalah perempuan pertama yang menyatakan keislamannya secara terang-terangan, secara terbuka. Keluarga yang penuh mulia ini dan juga penuh dengan keberkahan ini sangat senang sekali untuk mendapatkan risalah Islam tersebut. Sampai-sampai terdengar langsung oleh Bani Makhzum. Dan ketika terdengar langsung oleh Bani Makhzum tersebut langsung menghampiri Sumayyah dan membawa semua keluarganya ke padang pasir, menyeret keluarganya ke padang pasir tersebut. Dan dipakaikan baju besi tersebut, dan Sumayyah dan keluarganya ditimpa oleh pasir yang sangat panas. Mereka merasakan kehausan, tapi mereka tidak diberikan air minum sedikit pun. Dan hari demi hari terus senantiasa disiksa dengan habis-habisan, siksa yang sangat pedih yang diberikan oleh Bani Makhzum. Dibawa pulanglah Sumayyah dan keluarganya ke rumahnya. Dan esok harinya pun dilanjutkan kembali penyiksaan tersebut. Tetapi Sumayyah mempunyai satu prinsip, yakni surga itu mahal sehingga harus banyak mengorbankan. Kita sebagai manusia harus mengorbankan apa yang kita miliki. Contohnya Sumayyah mengorbankan banyak dari apa-apa yang dia milikinya. Ketika Sumayyah dan keluarganya disiksa habis-habisan, Rasulullah pun lewat. Dan ketika itu Rasulullah bersabda, "Berbahagialah wahai keluarga Yasir, bahwa tempat kamu kembali adalah surga." Dan seketika itu kesakitan yang diderita oleh Sumayyah tidak dirasakan begitu saja, tapi mereka senantiasa teguh dan terus meningkatkan keimanan kepada Allah, sehingga yang dilontarkannya itu bukan sekedar keluhan, ucapan yang berkeluh kesah, tetapi mengucapkan ahadun, ahad, ahad. Dan ketika tahu bahwa Sumayyah itu semakin dekat dengan Allah, semakin kuat keimanannya, dan Sumayyah pun
di ujung akhirnya oleh Abu Jahal langsung ditusuk kemaluannya, sehingga disitulah Ummu Ammar meninggal dunia. Oke kawan-kawan semua, dapat kita ambil hikmahnya pada bulan Ramadan kali ini. Bagaimanapun ujian, cobaan, masalah yang menimpa kepada kita harus senantiasa ikhlas menerimanya. Dan kita jangan melupakan ayat Allah yang dimana ayat tersebut Quran surat Muhammad surat ke-47 ayat 7. Ketika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan teguhkan kedudukanmu di dunia. Dan di sini dapat dipraktikkan langsung gitu oleh Sumayyah. Jadi memang Sumayyah ini mempraktikkan ayat-ayat tersebut, di mana dia berani untuk menyatakan keislamannya. Tidak bungkam, tapi dia berani untuk menyatakan keislamannya. Dia berani untuk mempertahankan al-haq, Islam, mempertahankan kebenaran pada zaman tersebut. Dan kita juga sama pada bulan Ramadan kali ini. Mari kita hindari kemalas-malasan. Mari kita terus senantiasa kuatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan kita yakin apapun yang ujian berada di dalam diri kita ikhlas ridho lillahi ta'ala untuk bisa menjalaninya dengan ikhlas gitu. Dan Sumayyah juga salah seorang wanita yang tidak tinggal diam ketika ditindas habis-habisan. Sumayyah senantiasa berzikir kepada Allah dan hanya memohon pertolongan kepada Allah, tidak menggantungkan dirinya kepada siapapun. Jadi untuk kita semua, mari sama-sama untuk gantungkan diri kita kepada Allah agar Allah tolong dan bantu kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.